Ananda yang solihah, jangan lupa sholatnya di rumah tetap dijaga. Begitu juga dengan sholat duhanya. Dan tilawah serta hafalannya ditingkatkan kembali. Semoga Ananda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Bunda Ros, untuk Ananda-Ananda hebat solihah, tetap semangat terus ya, walaupun belajar dari rumah dan selalu mengerjakan amalan-amalan solih. Dengan Bunda Siti, pekan lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tunas. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Tunas dapat tumbuh tanpa tergantung pada tumbuhan induk untuk mendapatkan nutrisi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain adalah pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalkan pada bagian daun dan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek, sedangkan pada akar adalah sukun, cemara, kersen, dan kesemek. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Inilah tumbuhan yang termasuk dalam umbi lapis. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Yang kelima adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Namun, umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhannya adalah wortel, bunga dahlia, bengkuang, lobak, dan ubi jalar. Yang keenam adalah akar tinggal atau disebut rimpang atau rizom. Rizom merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuk rizom menyerupai akar tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizom adalah jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Yang ketujuh adalah geragih. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas di setiap ruas. Jika ruas menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuhan tunas baru yang berakar dan berdaun. Tumbuhan baru tersebut tidak tergantung lagi pada induknya untuk mendapatkan nutrisi, tetapi masih tetap berhubungan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih antara lain stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Kedelapan, spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora sangat kecil. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku-pakuan seperti suplir, pakis, dan paku tanduk rusa. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Antara lain dengan cara stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, atau daun. Contoh tanaman yang bisa distek yaitu singkong, mawar, dan tebu.
Cara yang kedua adalah cangkok. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contohnya yaitu mangga, jambu, dan jeruk. Cara yang ketiga adalah sambung. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Hal itu bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan. Contohnya, tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis. Cara yang keempat dengan cara okulasi atau tempel. Okulasi adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Dan yang terakhir adalah dengan cara merunduk. Merunduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya, stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan melati. Sudah dilihat videonya? Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.